Kedatangan Lunia Arden membuat Alicia gemetar di sana. Itu adalah karena dia adalah anak pertama dari keluarga Arden, yaitu Lunia Arden sang pewaris. Alicia berkata, Uni, apa yang kau lakukan di sini?" Namun di sana Lunia berkata, "Kenapa kau terlihat seperti itu? Kenapa kau tidak mundur dan lari ketika melihat tulahan? Kenapa kau tidak lari dan melakukan itu? Lalu kau tidak memeriksa musuhmu itu? Apa yang sebenarnya kau lakukan? Penggunaan pedang yang begitu bodoh seperti itu. Kau ini mengikuti siapa? Cara bodoh begitu," ucap Lunia. Namun di sana Alicia hanya bisa termenung karena takut dengan omelan kakaknya. "Maaf Uni, maafkan aku." "Sudahlah, tidak perlu alasan," ucapnya. "Kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakanmu. Itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan beberapa kata maaf saja. Sadarlah, tindakanmu yang ceroboh jadi membahayakan para knight yang kau percaya dan mengikutimu. Itu semua gara-gara dirimu." "Baik Uni," ucapnya dengan terduduk sambil ditolong pesang bahumu. "Ya, ada apa Uni, ada apa?" "Seorang swordman Arden itu harus selalu punya percaya diri," ucapnya. "Di sana, kau yang di sana," berteriak kepada Corin. "Apa aku ketahuan?" ucap Corin, berpura-pura sibuk padahal mengamati Alicia. "Apa yang kau lakukan?" "Ya, Lunia Arden adalah murid agung dari Defense Sword Arden itu sendiri." Namun di sana Corin menundukkan kepalanya dan berkata, "Saya adalah siswa junior Corin Locke. Terima kasih atas pembimbingan Anda selama ini. Dan saya juga adalah teman dari Alicia." "Hanya teman, itu saja maksudmu?" "Ya, aku tahu, aku paham maksudmu," ucap Corin. "Tapi aku tak bisa menunjukkan skill tombakku di era ini selain aku. Hanya ada 2 orang lagi yang bisa melakukan jurus tombak ini," ucapnya, "yang menggunakan tombak ini. Lalu guruku juga." Di sana Lunia berkata, "Jika kau tak mau menjawab, sudahlah, tidak apa-apa. Mestara semua demon di sekitar sini telah dimusnahkan," ucap seseorang di sana. Begitulah mereka pun membasmi para demon yang ada di sana. Para elit Arden seluruhnya adalah naik second class, umum dikenal sebagai Five Sword. Inilah mereka dari mulai Jenny, Lina, Sirin, Milia, bahkan Mei juga ada di sana. Lalu Lunia berkata, "Para demon itu tak perlu dikejar, kita kembali saja mulai dari sekarang." Five Sword pun menunduk dan berkata, "Baiklah Master, kami akan menuruti apa maumu." "Kau juga Alicia Arden?" "Ada apa Uni? Aku juga." Ya, begitulah kita akan dijelaskan tentang beberapa hal. Para swordman biasanya lebih memilih untuk berjalan dengan berkelompok, sering disebut swordpack atau para swordman setengah preman ini. Membentuk kelompok yang diketuai oleh pemimpin yang nantinya akan mengatakan diri sendiri sebagai sekte. Itu adalah kejadian 60 tahun yang lalu. Sword Emperor Garland mengantarkan era baru swordmanship ke era ini dengan sang kepala saat ini yang menyebarkan pengaruh dia ke berbagai keluarga swordman lainnya. Arden menjadi keluarga swordman ternama di kontinen zaman sekarang. Arden itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita akan dipindahkan ke suatu tempat. Ini adalah dojo bela diri Arden Markabah. Terlihat di sana Lunia sedang duduk, karakteristik yang suka memerintah dan sikap seperti preman. Itulah yang terjadi pada Lunia Arden. Semua orang menunduk padanya, termasuk Alicia juga ada di sana. Orang-orang yang di belakangnya kebingungan, kenapa kami juga ikut menunduk, ini kan salah dia. Lalu Alicia berkata, "Salam kepada kakak pertama atau master pertama. Sebenarnya apa yang terjadi? Bahkan sebagai murid agung keluarga utama, kok dia berlutut juga sih? Sebenarnya ada apa antara kakak dan adik ini?" ucap orang-orang di belakangnya. Lalu Lunia berkata, "Misi patroli, misi pengawalan pedagang, misi pembasmian sarang demon, level 4 lagi. Kok ini benar-benar konyol," ucap Lunia yang terus merosting adiknya. "Itu mengenakan seragam dan membagikan selembaran promosi juga kulakukan. Lalu kenapa kau membantu seorang kenalanmu itu?" "Ya, soalnya seragamnya sangat bagus dan cantik," ucap Alicia yang ingin memakai seragam maid untuk menjalankan misinya. Di sana Lunia hanya berkata, "Sungguh menyedihkan. Dasar apa benar kau ini Alicia Arden. Rencana guardian yang diberikan kepadamu oleh keluarga utama bukanlah untuk ini. Apa kau ingin mencemari nama Arden?" ucap kakaknya. "Seleksi misi-misi ini cuma penaklukkan demon rendah saja, ya kan?" ucapnya. "Apa kau mau sok jadi pahlawan dengan hanya memburu demon rendah?" Di sana kata-katanya benar-benar tajam, bahkan membuat Alicia terdiam 1000 bahasa. Dia berkata, "Alicia," sambil mengingat apa-apa kata kakeknya, "jangan pernah lupa, kau takkan bisa menghindari takdirmu. Takdir aslimu," ucap sang kakek.
Di sana Alicia hanya menunduk karena tahu apa yang terjadi di masa depan. Sementara itu kita akan dipindahkan ke scene pedagang atau suatu tempat. Berat badan dia sepertinya bertambah. Maksudmu Alicia Arden, ucap Lunia. Ya, dia memang bertambah. Selain itu, lelaki itu, apa tidak ada yang tahu tentang dia? Lalu ucap orang yang di belakangnya. Maksudmu anak lelaki itu? Ya, soal si Corin itu. Dia hanyalah seorang naik kelas 5 biasa, bukan, ucapnya. Apa ujian perangkat akademi markabah kualitasnya sedang menurun? Bagaimana maksudnya orang seperti itu? Pandangan Corin terhadap Alicia itu melekat dari awal sampai akhir, dan para demon itu tidak mengalihkan perhatiannya. Dia luar biasa berpengalaman, dan tidak hanya latihan saja. Dalam kombat sungguhan itu ada ketajaman dan fiksasi asahan yang sangat berbeda jauh. Teknik tombak itu, ucapnya sambil memikirkan Corin. Sekilas terlihat biasa saja, tapi hanya daya figur kayak Arden itu sendiri yang bisa menyadari puncak teknik tersebut. Titik jangkauan teknik tombak itu adalah pertemuan sekejap yang mengesankan bersama teman. Jika anak lelaki itu terus berada di sisi adikku, aku juga dapat permintaan dari akademi, jadi ini pasti akan menarik. Aku mungkin akan bertemu dia lagi lain kali. Dan begitulah sepertinya Lunia Arden akan diundang ke Akademi Markabah, entah apa yang akan dia lakukan. Kita pun dipindahkan ke keesokan harinya. Mary yang dikenal sebagai senior kentang selalu membawa hidangan setiap kali dia berkunjung. Ini adalah pie kentang, isinya domba yang baru segar dicincang. Makanlah saat kau lapar. Di sana ada Mary memberikan sarapan kepada Corin. Senior, jangan bilang domba ini. Kau menyadarinya ya, itulah ada domba daging segar dari potongan hari ini. Apa kau suka? Saya suka. Selain itu, Profesor Josephine membantu memotongnya, jadi kupikir aku akan mencobanya juga. Dia bahkan repot-repot, padahal hidupnya menyedihkan sebagai seorang vampir. Dia hanya bisa makan daging beku, ucapnya sambil menangis. Senior Mary, ini sangat enak, aku benar-benar tersentuh, ucap Corin yang berterima kasih. Bagaimana, lezat bukan? Lain kali aku akan bawakan daging sapi. Apa kau suka sop buntut? Sop buntut ya maksudmu? Aku bukan hanya suka, aku sangat menyukainya. Ya baiklah, kalau begitu akan kupastikan lain kali aku bawa sop buntut. Lebih dari itu, selalu mereka pun berpegangan tangan. Seseorang mengatakan, "Hey Mary, apa yang kau?" Mary pun kaget dengan keadaan seperti itu. Dia tergep oleh seseorang karena berpegangan tangan dengan laki-laki. Apa maksudmu? Aku, apa yang kau lakukan barusan? Ucap yang baru saja datang. Tidak, aku tidak melakukan apapun kok, sambil Mary panik. Baiklah, Corin, sampai jumpa lagi. Corin di sana berpikir, aku tak begitu paham dengan anak-anak zaman sekarang karena Pak Shiho yang menggangguku di siklus sebelumnya. Aku belum mengencani seorang gadis selama 3 tahun. Mungkin naksir sedikit pernah, tapi itu semua salah Pak Shiho. Aku tak pernah berkencan, dasar sialan. Lingkaran sosialku sekarang cukup berbeda dengan yang sebelumnya, ucap Corin. Lalu dia mengajak seseorang. Terkadang juga Yuel membawakan jamur langka dari hutan. Kami biasanya langsung ke perpus untuk mempelajari aksara 5 pedang. Tidak disangka Drone juga cukup sering berkunjung, lebih sebagai rekan berjuang di ranah daripada teman. Dia mengajakku ke suatu party dengannya untuk melakukan misi yang menantang. Selain itu, biasanya aku berakhir melakukan sesuatu, dan kali ini juga, bahkan mereka juga teman-teman sekelas. Dan biasanya aku berakhir melakukan ini semua bersama mereka yang satu kelas denganku. Sambil melakukan itu, dia mengajak Jagger dan Lark yang terkejut dengan permintaan yang aneh-aneh milik Corin. Ada apa? Kenapa kalian tertirak? Apakah ada iblis? Ucapnya. Ya, di belakangnya rupanya ada warang. Dia menagih makanan yang sebelumnya dijanjikan oleh Corin. Makanan, ucapnya. Janji. Warang? Ya, aku rasa dia memang agak seperti ini ya, tapi janji makanan, apa maksudnya itu? Ucap Corin sambil mengingat hal itu. Itu kan janji 1 bulan yang lalu. Hebat juga kau masih ingat, ucap Corin. Kau memang benar-benar luar biasa, warang. Sementara itu, Lark yang ketakutan, begitu juga Jaeger yang ketakutan melihat warang. Sang preman kelas ada di sana. Kalian mau kemana? Kenapa kalian berlari seperti itu? Apa kalian tidak ingin makan bersama? Tidak usah, kami sudah kenyang. Kalau dipikir-pikir lagi, aku belum menyelesaikan apapun hari ini. Aku mengajakmu ke sini karena kau terlihat seperti kucing, tapi apakah kau memang suka ikan? Sambil di sana, dia akan memakan ikan dengan satu makanan penuh. Hei, apa kau gila? Apa lehermu tidak bisa patah memangnya? Makan seperti itu. Bukan begitu cara makan ikan, ucap Corin. Kau hanya tinggal makannya saja kan, ucap orang. Mana mungkin kau bisa bilang begitu sekarang. Lihat ini, akan kuajari.
begini dan jadilah sebuah nasi dengan daging ikan di atasnya. Bagaimana? Cukup menggiurkan bukan? Yang terpenting lebih lagi adalah kau bisa mengeluarkan air liur hanya dengan mencium baunya saja, ucapnya. Memang di sana terlihat orang benar-benar tergoda oleh makanan itu. Seperti itulah cara makan yang benar, ucapnya. Tata cara, ya memang begitulah, makanlah pelan-pelan, ucap Corin. Senjata yang aku titipkan sudah hampir jadi. Ini agak terlalu cepat, tapi second act akan segera dimulai, ucapnya. Pembukaan second act itu pasti. Dan begitulah, bagaimana ini bisa terjadi, ucap Yeager sambil mencelupkan mukanya ke dalam sebuah mangkuk berisi air. Apa gunanya misal 10 menit sebelum ujian dimulai? Itu sebabnya aku menyuruhmu untuk belajar, ucap Clark. Aku benar-benar tidak belajar. Aku seharusnya mendorong diriku agar lebih berusaha keras lagi. Kau seharusnya lebih mendengarkan perkataanku, ucap Clark. Corin, apa kau belajar? Ucap Yeager bertanya pada Corin. Mana mungkin, tubuhku tidak perlu harus ucap itu, ucap Corin dengan sombongnya. Bagaimana nasib kalian nanti, ucap Clark. Ayolah, ucap Corin dalam hatinya, ini bukan pertama kali aku mengerjakan ujian ini. Tunggu dan lihat saja, aku pasti akan menjadi peringkat pertama di kelas, ucap Corin. Dan begitulah ujian pun dimulai. Silahkan balik kertas ujian kalian dan selesaikan ujiannya. Saat Corin melihat soal-soal dalam kertas itu, mari kita mulai, ucapnya. Ya, jika nilai X inersia gerakan X adalah Y, berapakah nilai XO yang mencapai 85Z? Entah soal macam apa ini, Corin pun bahkan merasa heran. Apa-apaan ini? Dan begitulah ujian pun selesai begitu saja. Clark berkata, sudah kuduga kau bakal begitu. Bagaimana denganmu, Corin? Ya, seorang naik lembar kerja jawaban dia benar-benar kosong, ucap Yeager yang ada di sampingnya. Aku tidak pernah belajar di ujian-ujian sebelumnya. Aku hanya terpaku dalam menguasai skill di game. Sadar dengan pengetahuan dunia ini, tapi tidak masalah. Ujian tertulis seperti ini tidak akan membuatku gagal. Masih ada cara untuk memperbaikinya. Dan cara memperbaikinya adalah melakukan sparring di tempat festival. Seorang berkata, bertahanlah anak kelas 1. Kalian harus bisa, berjuanglah. Di sana juga ada Corin. Ini adalah kumpulan orang-orang gagal di tes tulis ya, dan mereka akan dites fisiknya supaya berhasil. Sorotan ujian tengah semester event ruangan game Festival Academy menawarkan kesempatan emas untuk menembus nilai ujian tertulis yang anjlok. Ujian tengah semester itu tidak dapat diperhatikan oleh para profesor dari akademi naik atau instruktur yang diundang, sementara mereka menilai kemampuan 15 murid satu persatu. Sebagai naik kelas 5, tingkat instruktur yang menilai itu tidak terlalu tinggi. Aku pasti bisa lulus dengan mudah karena aku ini lemah di mata mereka. Mengalahkan seorang instruktur yang memberiku poin bonus luar biasa. Namun di sana orang-orang terkejut akan kedatangan sesuatu. Tunggu, kenapa orang itu apa-apaan itu? Kenapa reaksi mereka seperti ini? Siapa instrukturnya? Ucap Corin dalam hati. Kau merasa senang? Di sana dia bertanya pada Corin. Ya, itu adalah Lunia Arden ternyata yang menjadi instrukturnya. Kita bertemu lagi seperti ini ya, ucap Lunia. Kenapa kau ada di sini, Lunia? Pengumuman pun terdengar khusus untuk ujian kali ini. Kita telah mengundang yang spesial, tidak lagi dan tidak bukan Swordman keluarga Arden. Swordman Steve ternama, dia adalah Lunia Arden, dan juga inilah para 5 sword dari Sword Pack itu satu persatu. Lalu mereka pun berkata, apa kita jangan terlalu keras pada murid ya? Lagi pula mereka kan cuma murid, hati-hati dengan sword mage, mereka itu sangat kuat, ucap para di sana. Baiklah, ini semacam battle royale ya, langsung saja serang. Ujian pun dimulai. Meskipun mereka semua kelas 2, kita punya 2 pertarung kelas 2 juga di keturunan Arden Sword formasi, ucapnya. Lakukan itu sesuai rencana. Kecerak, dan mereka pun meledakkan lantai di sana. 5 sword unit, ya, orang-orang terpanting di sana terlempar. Aku tidak bisa melihat apa-apaan ini. Dan begitulah, bahkan Ron pun ada di sana. Peluangnya tidak besar. Mereka membutuhkan kita dulu saat mereka menghadapi lawan yang banyak, ucapnya. Cerdas, mereka punya pengalaman juga, tidak hanya peringkat. Lalu seseorang bertahan. Arden memang luar biasa di sana. Drone menggunakan skillnya untuk mengendalikan pedang, mengeluarkan pedang satu persatu. Di sana Drone berusaha dengan keras. Kalau begitu, mari perjelas dulu dengan pandangan kita yang terlihat. Ya, setelah dia menghentikan abu-abu di sana, tiba-tiba saja sosok Milia Illusion Sword muncul di depan Drone. Namun itu bisa ditahan dengan Drone yang mengendalikan pedang yang sangat besar. Serangan yang mengejutkan ya, lumayan juga. Drone, awas, ucapnya. Perhatianmu jangan teralihkan.
Di sana juga ternyata Alicia gagal dalam ujian tulis. Lawannya adalah Jenny Switchford. Akulah yang menjadi lawanmu. Ya, mau melawan puluhan murid atau berapapun, kami cukup bertanding segini saja. Dan begitulah Alicia pun ditendang dan dia terjatuh. Saat dia akan ditusuk, Alicia menghindar ke belakang. Para penonton pun bersemangat. Mereka memang five sword, pantas sekali mereka menjadi elitnya Arden, ucapnya. Lakukan sesuatu. Ayolah, melihat mereka kalah tanpa banyak bertarung, ucap five sword yang lain. Kecuali mereka berdua, Drone dan Alicia. Majulah Five Spirit Blade, Heavy Iron Blade. Pengalamannya Drone setara dengan Five Sword itu sendiri. Dia menggunakannya 2 lawan 5 itu berlebihan, ucap Drone. Drone telah lagi akan meraih kemenangan. Dan di sisi lain Alicia mengalahkan seseorang. Kau kurang berlatih, Nona. Rupanya dia juga terkepayahan di sana. Dengan tingkat seperti ini kau bahkan tidak akan bisa lulus sekolah, ucapnya. Lebih baik berhenti sekolah saja dan menjalani latihan yang ketat di rumah, Nona. Tidak. Aku tidak mau, sambil membalaskan pukulan dari kesatria itu. Boundary Eye dapat membuka mata sampai ke ranah, tapi saat dia akan menggunakan Boundary Eye-nya dia merasa pusing. Begitulah yang terjadi. Dia masih belum bisa menguasai ranah tersebut. Kau harusnya tetap fokus sampai akhir, ucap lawannya. Perjalanan masih panjang. Oh ya, lawanku sesungguhnya adalah Looney Arden, ya kan? Di sana juga Looney Arden bersiap untuk menghadapi murid-murid yang lain. Kenapa aku malah menyaksikan ujian kelompok, Besi, ucapnya. Dan begitulah Looney pun bersiap dengan kuda-kudanya. Bersiaplah kalian para murid-murid. Anggap kalian sedang melawan Grand Existence. Grand Existence adalah hewan buas yang dapat menghadapi pasukan prajurit itu sendirian. Contohnya adalah Mariette, Duna Elf yang sedang mengamuk. Dia termasuk dalam Grand Existence. Meskipun puluhan guardian bersatu menyerang melawan mereka, masih belum menjamin mereka bisa mengalahkan individu yang begitu dahsyat yang disebut Grand Existence. Monster yang kebanyakan guardian tak pernah ditemui di kehidupan mereka. Kisah begitu mencengangkan, sering dianggap sebagai bualan jika disebut-sebut. Tapi dengan melihat sosok ini, Looney Arden itu sendiri, ceritanya berubah. Dia pun mengeluarkan jurusnya. Ya, dar! Seorang monster di antara para monster. Dialah Looney Arden. Dar! Bangunan di sana pun retak, tanah-tanah retak, bahkan tembok-tembok pun runtuh. Lihatlah kegilaan ini, ucap Corin bersembunyi di balik tembok. Tidakkah instruktur ini terlalu berlebihan, ucapnya. Di sana Yeager juga terkena hempasannya. Kenapa dia mau hajar murid dengan serius sih? Kayaknya tadi itu serangan ringan. Kalau yang serius pasti sudah berakhir dalam 10 detik, ucap Corin. Wah, kau membawa Lark juga. Ya, aku membawanya karena dia bisa mati jika tidak kubawa. Aku kira ya memang dia kelihatannya sudah tewas juga tuh. Cepat urus saja dia. Dan begitulah, jangan kalah, kau terlalu berat untuk melawannya. Baiklah Yeager, aku ingin memberi bimbingan, tapi mereka semua itu di bawah standar, ucapnya. Di sana Looney Arden sudah berdiri untuk menghadapi Corin Lar. Hanya kau yang tersisa dan aku, ucapnya. Boleh aku menyerah saja, ucap Corin sambil mengangkat tangannya. Ayolah, kalau kau ini dapat nilai terendah, memangnya kau ini nggak apa-apa. Kesempatan langka untuk melawan musuh yang sangat kuat, ucap Lunia. Kau pasti tak mau melewatkan hal itu, bukan? Dengan sinisnya dia berkata demikian. Lunia Arden memang hebat, ucap Corin, di kehidupanku yang sebelumnya. Dan kau juga dulunya adalah rekan bertarung bersama. Sementara aku mempelajari tombak dari masterku, aku mempelajari kemampuan kombat dari Lunia Arden itu sendiri. Aku masih mengingat saat dia mengajarinya, tapi aku tak pernah bisa menandingi dirinya sampai akhir. Baiklah, ucap Corin, kalau begitu bersiaplah. Suatu saat nanti aku harus melampaui dia dengan kekuatanku sendiri. Bagus, ucapnya. Kalau kau sudah bersiap, maka dari sana kekuatannya pun langsung bertabrakan antara pedang milik Lunia dan tombak milik Corin bertabrakan. Di sana Corin terus menghindar, melawan balik Lunia yang terus membabi buta menyerangnya. Dar, teng, dar. Menusuk juga tidak berhasil. Corin terus terpojokkan oleh serangan Lunia Arden. Apa-apaan anak itu, ucap para penonton di sana. Bukankah dia ranking 5 atau kelas 5? Siswa kelas 1 seorang knife menandingi siswa kelas 5 Lunia Arden. Apa-apaan seorang knife itu bisa menandinginya? Bagaimana ini bisa terjadi, ucap para penonton di sana. Di sana Corin benar-benar kepayahan. Dia kehabisan napas. Stamina-mu terkuras ya. Ya, sayang sekali, ucapnya. Di sana Lunia menyarungkan pedangnya kembali ke dalam sarungnya. Dia mengeluarkan pedangnya lalu menyarungkannya. Apa ini sudah selesai? Ya, sampai sejauh ini mustahil. Baiklah, itu bukan dia menyarungkan atau sesuatu, tapi dia akan melakukan Realm Slash, ucapnya. Balas ini jika kau bisa.
Tunjukkan reaksi yang pantas akan kemampuan tombakmu. Dia pun mengeluarkan niat membunuh. Dar, ledakan energi terjadi di sekitar Lunia Arden. Semua itu karena dia benar-benar serius akan menyerang Corin Locke. Woi, bukankah itu berbahaya? Ucap para penonton di sana. Kenapa dia serius itu? Bahkan para instruktur pun juga. Tunggu, apa kau ingin membunuh seorang murid? Lunia Arden, hentikan serangan itu. Namun setelah tebasan pun sudah dilakukan, Arden single strike, ucapnya. Dunia terdiam. Tapi Lunia Arden berjalan di dunia yang terdiam itu setengah langkah lebih maju. Saat dia melakukan tebasan, dia seperti berada di keadaan hampa. Bilah pedangnya bergerak perlahan seperti slow motion dengan sasaran yang jelas menuju pedang Lunia. Saat itu juga Corin melakukan sesuatu dengan menusukkan tombaknya ke arah Lunia. Tapi di sana Corin hanya bisa bergetar saja karena tidak mampu menahan kekuatan dari Lunia. Tombak yang dilempar itu tidak bergerak. Di dunia yang membeku ini, aku tak bisa bergerak, ucap Corin. Aku hanya bisa menyaksikan kediaman dunia ini, ucap Corin. Apa waktu itu aku melawan Mary? Apa waktu itu karena dia lemah jadi aku terlalu percaya diri saat ini? Hanya keberuntungankah yang membuatku menang waktu itu, ucap Corin. Apa aku masih lemah, belum bisa menguasai ranah? Kenapa? Tapi tidak, bukan itu. Ini adalah langkah ke depan. Untuk ke depannya aku pasti bisa menjadi lebih kuat, ucap Corin yang sambil membulatkan tekadnya. Tidak perlu sempurna, aku hanya masuk ke dalam real arm saja. Satu langkah saja, hanya itulah yang diperlukan untuk maju dan genteng. Aduan antara ujung tombak milik Corin dan pedang milik Lunia pun terjadi di sana. Lunia pun bahkan kaget Corin bisa melakukan hal itu, dan ledakan di sana benar-benar terjadi. Cerak, dar. Orang-orang kaget, mereka diam seribu bahasa. Bukan pengetahuan tapi insting, rasa maha mampu seperti menjadi pusat dunia. Dan begitulah Lunia Arden berdiri dengan gagahnya sambil menodongkan tombak pedang pada Corin. Kau akhirnya bereaksi juga untuk menguasai itu. Di sana Corin juga tidak terjatuh, tapi dia sepertinya terkejut dengan sesuatu. Tombaknya rusak rupanya. Kau butuh tombak yang lebih baik. Perlengkapanmu tidak terlalu lemah untuk kemampuanmu itu. Lalu dia terkejut dengan sesuatu. Di sana Alicia yang bergidik ngeri melihat semua itu. Alicia, apa yang kau lakukan? Yang penting bagimu bukan ujian ini, ya kan, ucapnya. Alasan kau tidak menghadiri pertarungan tadi apa untuk menunjukkan penguasaan ranah kepadanya? Kau sudah tahu bakat Alicia juga ya? Di sana Corin berpikir dalam hatinya, ya memang benar, aku tahu tentang itu. Karena ada hal yang perlu kau lakukan. Jangan berani-berani kau menggangguku. Mau seberapa keras kau berusaha, hasilnya takkan berubah, ucap Lunia. Dengarlah ini, Alicia akan hancur di tanganku, ucap Lunia Arden. Setelah pertarungan itu, Corin berpikir, karena aku sudah menunjukkan ranah Lunia Arden, keadaan takkan berjalan sesuai maumu. Kau tahu itu, ucapnya dalam hati. Namun mendapatkan nilai skor sempurna dalam ujian praktek dan poin bonus yang tertinggi, itu yang terjadi pada Corin. Dan dia bertarung sendiri pula, ucap para penonton yang lain. Dia benar-benar luar biasa. Selain itu, apa-apaan orang itu? Apa benar dia rank 5? Tak bisa dipercaya dia bisa menghadapi Lunia Arden, ucap profesor yang lain. Anak itu, murid itu, benarkah sungguh ranking kelima? Pasti siswa itu, ya itu adalah orang yang mencoba menangkap entitas spirit itu, iya kan? Namun di sisi yang lain, salah satu profesor berpikir, mustahil Corin Locke. Dia melepas kacamatanya sambil melihat dan menyadari tentang apa yang terjadi. Kenapa dia menggunakan teknik orang itu, ucapnya. Dan begitulah beberapa hari pun berlalu. Ini adalah keadaan beberapa hari berlalu. Bahkan sebelum dianjurkan Lunia pun aku yang merasa perlu senjata yang bagus, ucap Corin. Kau siapa sebenarnya? Apakah guru? Ucap seseorang di sana yang sepertinya adalah pandai besi. Akademi sudah dari awal mempersiapkan semua bahan-bahan yang berharga, dan bagaimana kau bisa tahu rahasia keluarga kami, ucapnya. Namun di sana Corin hanya berbalik dan berkata, sudahlah, itu bukan urusanmu, ucap Corin. Aku sudah sering melakukannya di kehidupan sebelumnya. Bahan-bahan mahal seperti ini biasanya harganya ratusan koin emas. Tentunya tak ada player yang membayar tunai. Biasanya mereka menjadi standar untuk membuat senjata dengan bahan-bahan yang didapatkan dari skenario atau cash itu sendiri. Tapi aku memiliki soldas kelas atas rune, lalu stone second juga, silver sphere juga. Aku memiliki semua itu dan dukungan penuh dari sang direktur Akademi Markaban sendiri.
Salah satu dari sedikitnya senjata yang mampu menahan ranah akan kubuat itu Spear of the Shadow Kingdom Silver Knight. Dan itulah nama senjata baru milik Corrin. Susah sekali ya. Sementara itu pendarahannya tidak berhenti, pendarahannya tidak berhenti. Ini adalah masa lalu dari seseorang anak. Ya, itu adalah Alicia. Bagaimana bisa itu? Itu kan penaklukan yang tidak mematikan, ucapnya, mengingat kembali pertempuran di pertamaku yang sesungguhnya. Sepertinya Alicia di masa kecilnya sudah pernah membantai seseorang dan dia terkena mentalnya. Aku teringat pada rasa jijik saat melihat organ perut darah mengalir di tubuh monster 5 class. Tapi bau darah manusia itu benar-benar berbeda, ucapnya. Aku langsung menyadarinya, meskipun ini bukan pertama kali bagiku. Tidak, sambil bergetar ngeri dia. Ketakutan, tidak. Tanda kematian menggerogoti nyawa yang melayang. Berangkat kerja paruh hari ini juga, ini pasti akan menyenangkan. Itulah yang akan terjadi di hari berikutnya. Kita dipindahkan ke Alicia yang melakukan misi. Misi kali ini adalah menangkap Beowulf. Ini masih lebih baik daripada misi itu, ucapnya. Carilah sang Miss City Murder. Izinkan untuk belajar dikonsultasi dengan profesor. Aku benci hal-hal yang berbahaya, ucap Alicia. Aku punya alasan mengapa aku misi yang terkait dengan Beowulf. Seorang di mana temanku yang bijak, dia berkata. Kira-kira di mana dia ya? Orang yang pernah menyelamatkanku, yang mengingat lagi di chapter awal ketika dia diselamatkan oleh Corrin, tapi Alicia tidak tahu itu adalah Corrin. 5 class, jadilah pembawa barang yang baik saja. Apa aku harus mengurus anak kecil di umur segini? Ucap orang yang lain di sana. Namun di sana Corrin berkata, "Oh Alicia, kebetulan sekali." "Oh ya Corrin, halo. Ada apa?" Ekspresi para guardian yang lain terlihat buruk. Asosiasi guardian itu ketat telah memasukkan siswa karena sistem kuota. Jadi tampaknya mereka tidak menyangka seorang 5 class sepertiku akan masuk ke dalam sini. Tapi aku sangat beruntung ada Alicia bersamaku, ucap Corrin sambil mendekatinya. Mereka tidak mungkin berani mengatakan apapun di depan cucunya sang emperor, ya kan? Ucap Corrin yang bergidik ngeri dengan tatapan-tatapan sinis mereka. Berhentilah melihat, nanti kalian membuat kepalaku di belakang ini bolong loh dengan laser kalian. Lalu Corrin pun berkata pada Alicia, ngomong-ngomong Alicia, bagaimana mata itu? Apa maksudmu? Mataku baik-baik saja. Aku mendengarnya dari kakakku. Kurang lebih seperti ini. Kita harus bergegas. Aku mau itu serius. Dia benar-benar akan menghabisimu jika kau tidak serius melakukan ini. Sampai kau takkan pernah bisa menggenggam pedang lagi, ucapnya. Kalau begitu, aku lepas saja pedangnya. Corrin terkejut dengan kata-kata Alicia yang berkata demikian. Apa? Kau tak boleh menyerah terhadap pedang, ucap Corrin dalam hatinya. Jangan pernah. Dan mereka pun sampai di sarang Beowulf. Ada kurang lebih 20 Beowulf di sini. Lalu ada juga monster kambing. Parti penangkapan para Swordhound itulah ditangani dengan ahli, bahkan memburu salah satu Beowulf. Tapi situasinya lama-lama menjadi berubah aneh. Seorang berkata, apa ini? Kenapa tiba-tiba banyak sekali monsternya? Apa yang terjadi? Mereka semua datang dari mana? Dan ada apa dengan kabut ini? Ucap para prajurit di sana. Hansen, si pemula kelas itu di mana? Bodoh amat, aku tidak tahu. Memangnya sekarang adalah waktu untuk memikirkan para murid itu, ucap Hansen yang sepertinya kepayahan. Untungnya Nona Arden bertarung dengan mulus sambil melihat Alicia yang membantai beberapa monster di sana. Ini semua datang dari mana asalnya? Demon, bahkan juga ada Evil Spirit juga ada di sini. Terlihat Evil Spirit pun mulai keluar dari balik hutan. Demon sih wajar, tapi di area ini seharusnya tidak ada begitu banyak Evil Spirit, bukan? Jika sesuatu tempat berisi manusia yang sedikit, spiritnya seharusnya juga sedikit. Pasti ada sesuatu yang aneh, ucapnya. Ini palsu. Dan terlihat sosok yang mengerikan muncul dari belakang Alicia Arden. Hah, siapa itu? Siapa? Tiba-tiba menyerangnya. Rupanya itu adalah salah satu prajurit yang entah mengapa dia menyerang Alicia Arden. Bobot ini bukan spirit biasa. Ini adalah naik kelas. Mundur, selanjutnya Girian Bell. Baiklah kalau begitu. Dan dia pun melihat ke belakang. Dia juga diserang oleh orang yang lain. Dia pun terhempas. Apa-apa ini? Kenapa? Ucap Alicia Arden yang sepertinya akan diserang oleh prajurit tersebut. Dia hanya terdiam dalam bukunya. Lalu tiba-tiba saja keclak, tertebas begitu saja. Alicia kaget dengan hal itu. Apa yang terjadi? Tubuh orang yang tadi menyerang Alicia sudah terbelah. Apa ini? Oh, darah manusia berbeda sambil mengingat masa lalu itu. Astaga, aku baru saja membunuh seseorang. Rupanya tebasan itu dilakukan Alicia tanpa dia menyadarinya.
Sementara itu di belakangnya juga ada orang yang akan menyerang Alicia berikutnya. Saat dia masih terdiam, dia terdiam namun gecerak. Dar. Seseorang berkata, "Kenapa kau melamun begitu? Ini bukan manusia." "Apa maksudmu? Ini bukan manusia." Rupanya itu adalah Corin yang sambil memegang kepalanya yang sudah ditebas. "Ini adalah jasad yang dibangkitkan dengan black magic. Kau tahu, lihat ini." Sambil Corin memikirkan semua itu, dia berpikir event utama second act adalah perburuan misi City Murderer. Ya, aslinya skenario-nya adalah party player mengejar pembunuh berantai gila yang melawan Mary melawan di akhirat act pertama. Tapi jika kita memilih penangkapan misi Beowulf, ini akan terjadi. Kita menyaksikan John Doe sang pembunuh ketika misi dan akhirnya mengalahkan dia setelah pertempuran. Seseorang berkata, "Hei, apa kau baik-baik saja?" "Ah, tidak, di sana," ucap Alicia yang melihat ke atas. Terlihat sosok yang mengerikan. "Apakah itu John Doe yang dimaksud?" "Aku akan tunggu," ucap Corin sambil menghentikannya. "Tidak apa-apa, bersiap saja untuk lari," ucap Corin. "Pagoda Tree Mountain Throw," ucapnya. Kecak. Dar, dia pun melemparkan tombaknya dan sosok itu pun tertusuk oleh tombak milik Corin. "Baiklah semuanya," ucap Corin. "Ya, itu ditaklukkan dalam satu serangan. Ternyata masalah itu bukan apa-apa. Tidak mungkin kalau kalah di sini berarti dia bukan bos dari babak awal. Karena karakteristik John Doe, aku tak bisa mengalahkan dia sendiri." "Kau cukup mengesankan," ucap monster itu. "Menghancurkan bonekaku. Mari kita lihat akhir sampai di sini. Aku menantikan pertemuan kita yang berikutnya." Terlihat mata merah menyala ketika dia berbicara demikian. Itu bukan soal kekuatan atau kompabilitas, tapi keistimewaan yang disebut steel. Dan begitulah dia pun menguap. "Apa itu asap-asap merah ada di sana?" "Itu adalah Crimson Haze," ucap Corin yang menyadari itu sebuah kabut mematikan yang meledak secara otomatis ketika HP kepalanya terbelah. "Yang kuhancurkan tadi cuma boneka, suatu alat yang menghasilkan kabut. Dia seorang undead mage yang menggunakan jasad mage itu sendiri, dan sulit untuk dikejar karena dia menggunakan boneka semacam ini. Kurasa aku tidak bisa melacaknya," ucap Corin yang asli menyatu dengan kabut membuatnya mustahil untuk ditemukan. "Kabut itu terlihat berbahaya. Ayo kita lari dari sini semuanya," ucap Corin. "Corin, apa tidak masalah tombakmu ditinggal? Bukankah benda itu mahal? Kau juga baru membuatnya, bukan?" ucap Alicia. "Ya, tidak apa-apa, aku bisa melakukan ini." Lalu rupanya Corin telah melakukan sesuatu. Pada tombaknya dia menuliskan Rune of Return. Dia pun akhirnya melakukan sesuatu dan tombaknya kembali ke arah tangan Corin itu sendiri. Corin tersenyum dengan bangga dengan kekuatannya. "Aku bisa mengambilnya seperti ini. Wow, kau hebat sekali membuat sesuatu yang menakjubkan," ucap Alicia. Namun seseorang terbatuk. Seseorang pun terjatuh. Charlie, kau tidak apa-apa?" "Tunggu Alicia." Alicia pun bergegas untuk menolongnya. "Hei, genggam tanganku," ucap Alicia. Namun tiba-tiba saja, "Hei, awas minggir." Di belakangnya sebuah telapak tangan besar bersiap untuk mencengkeram kepala milik Alicia. Dan itulah yang terjadi. Alicia pun terkena genggamannya. "Lupakan kami dan pergilah ke tepi hutan," ucap Corin. Di sana bercara pada Charlie. "Serahkan itu, jubahmu, serahkan padaku." "Hei, tunggu, apa yang kau lakukan?" ucap Charlie.